Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih menceritakan sirah Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Haritsah bin Nu'man dikenal sebagai sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abarra man kana fi hadhil ummah bi ummihima. Kata Aisyah, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anhuma. Adapun Utsman, ia pernah berkata, ma qadartu ata'ammalu wajha ummi mundu aslamtu. Aku tidak kuasa memperhatikan wajah ibuku sejak aku masuk Islam. Utsman bin Affan, dia tidak kuasa memperhatikan wajah ibunya. Ini ihtiraman, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya. Wa amma Haritsah, adapun Haritsah, fakana yut'imuha biyadihi. Dia menyuapi ibunya dengan tangannya. Ia tidak pernah menanyakan perkataan ibunya yang memerintahkannya melakukan sesuatu, hingga ia bertanya kepada orang yang ada di sisi ibunya setelah dia keluar. Jadi Haritsah bin Nu'man sering menyuapi ibunya dengan tangannya, dan kalau ibunya memerintahkan sesuatu terus dia tidak paham apa yang diinginkan oleh ibunya, maka dia bertanya kepada orang yang ada di sisi ibunya. Ya, ketika orang itu keluar, dia bertanya tadi, ibu nyuruh apa? Atau apa maksud dari perintah ibu? Dia tidak langsung bertanya kepada ibunya, karena dia sangat menghormati ibunya. Taib, ini dua orang sahabat yang dikenal sangat berbakti kepada orang tuanya. Sehingga tidak heran
ya sahabat Harisah, beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Sahabat Harisah termasuk orang yang dijamin masuk surga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis akan menyinggung tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, ya, birrul walidaini yufarrijullahu bihi al-kurubat. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan berbagai kesulitan. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan berbagai kesulitan yang dialami oleh anak tersebut. Inna birral walidaini ja'alahu Allahu sababan fi tafrijil kurub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebab hilangnya berbagai kesulitan. Oleh karenanya awradal Imam Al-Bukhari fi sahihihi hadisan fi dzalika. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dalam sahihnya mengenai hal ini. Wa bawwaba lahu unwanan qala fihi babu ijabatid du'ai man barra walidayhi. Imam Bukhari membuat bab berkaitan dengan hadis tersebut. Beliau beri judul bab terkabulnya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bab terkabulnya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita lihat hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam bainama salasatu nafarin yatamashuna akhadhahumul mataru. Ketika, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika 3 orang yang mengadakan perjalanan, mereka kehujanan, mereka berteduh di sebuah goa di gunung. Fanhattat ala fammi gharihim sakhratun minal jabal fa'atbaqat alaihim. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari atas gunung tepat di mulut goa sehingga menutup mereka. Jadi 3 orang ini mereka berteduh dalam goa, kemudian jatuh batu dan pas menutup mulut goa tersebut. Ya, artinya mereka tidak bisa keluar dari goa tersebut. Mereka terkunci dalam goa tersebut. Faqala ba'duhum li ba'din unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihatan fad'ullaha biha. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, lihatlah, apakah kalian punya amal soleh yang kalian beramal ikhlas karena Allah. Fad'ullaha biha. Berdoalah kepada Allah dengan perantara amal soleh tersebut. Ini namanya tawassul. Tawassul dengan amal soleh, dan ini disyariatkan.
tawassul dengan amal soleh disyariatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan kita. Faqala ahaduhum Allahumma innahu kana li walidan syaikhan kabiran. Maka salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya aku punya kedua orang tua yang sudah tua renta. Dan aku juga punya beberapa orang anak yang masih kecil. Kuntu ar'a alaihim. Aku mengembala untuk mereka. Apabila aku pulang, aku memerah susu. Bada'tu biwalidayya askihi ma qabla waladi. Ya, apabila aku pulang, aku perah susu, lalu aku berikan susu tersebut kepada kedua orang tuaku sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Jadi dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada anaknya. Kalau dia perah susu, maka susu itu akan dia berikan kepada kedua orang tuanya sebelum dia berikan kepada anak-anaknya. Suatu hari aku pergi jauh untuk mencari kayu. Fama ataitu hatta amsaitu. Ketika itu aku pulang agak telat. Aku pulang ketika sudah menjelang malam. Ya, ketika sudah sore. Lalu aku dapati keduanya telah tertidur. Aku dapati kedua orang tuaku telah tidur. Fahalabtu kama kuntu ahlibu, maka aku pun memerah susu sebagaimana yang biasa aku lakukan. Lalu aku membawa susu dalam bejana untuk kedua orang tuaku. Wa qumtu 'inda ru'usihima. Aku berdiri di dekat kepala keduanya. Aku tidak ingin membangunkan keduanya. Dan aku juga tidak ingin memberikan susu ini kepada anak-anakku sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku. Sementara anak-anakku merengek-rengek. Mereka menangis inda qadami, di dekat kakiku. Ya, mungkin mereka ingin minum susu tersebut. Tapi dia tidak mau memberikan susu itu kepada anak-anaknya sebelum ya kepada kedua orang tuanya. Falam yazal zalika da'bi wa da'buhum hatta tala al-fajru. Aku terus seperti itu. Sementara ya anak-anakku terus merengek hingga terbit fajar. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika engkau tahu, tentunya engkau Maha mengetahui, jika aku melakukan amalan itu karena ingin mencari wajahmu, ya Allah, geserlah batu ini sehingga kami bisa melihat langit. Dia bertawassul dengan amalan dia, yaitu birrul walidain. Saya pernah berbakti kepada kedua orang tua saya, ya Allah, kalau saya lakukan ikhlas karena engkau, geserlah batu ini sehingga kami bisa melihat langit. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menggeser batu tersebut hingga mereka pun bisa melihat langit. Ini hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, ini dalil bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua bisa menghilangkan berbagai kesulitan yang dialami oleh seorang anak. Ya, mungkin selama ini hidup kita banyak mengalami kesulitan. Mungkin salah satu sebabnya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua atau mungkin kurang dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan kita, maka hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara haknya dengan hak kedua orang tua. Ya, awalnya Allah perintahkan kita untuk bertauhid, melarang kita berbuat syirik, kemudian Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu memerintahkan kamu supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Apabila kedua orang tuamu atau salah satunya telah mencapai usia lanjut, maka janganlah kamu katakan kepada keduanya ah. Janganlah kamu katakan kepada keduanya ah. Kita dilarang mengatakan ah kepada orang tua. Padahal ini mungkin bagi kita ini perkataan yang biasa. Ah, nanti dulu. Ah, saya tidak mau. Dan kita tidak boleh mengatakan uff. Ya, ah kepada kedua orang tua. Kalau mengatakan ah saja kepada kedua orang tua tidak dibolehkan, apalagi mengatakan yang lebih parah dari ucapan ah. Wala tanharhuma, janganlah kamu membentak keduanya, jangan bentak-bentak orang tua. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ya, kalau ngomong sama orang tua, kita gunakan kata-kata yang sopan, ya, kata-kata yang lemah lembut, ya, tidak sama berbicara dengan orang tua dengan berbicara dengan teman. Ya, jangan kita pakai kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan untuk teman kita gunakan untuk orang tua kita. Jangan. Untuk orang tua kita cari perkataan-perkataan yang mulia, yang sopan, yang santun, yang tidak menyakiti dan merendahkan orang tua. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya, ya, dengan serendah-rendahnya dan dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, ya, doakanlah keduanya. Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangilah keduanya
sebagaimana keduanya telah mendidikku ketika aku masih kecil. Jadi berbakti kepada kedua orang tua diperintahkan dalam Al-Quran. Dan Allah gandengkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua. Ya, ini menunjukkan betapa besar hak orang tua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awat la turaddu. Da'watul walid liwaladihi." Ada 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Ya, jadi bagi orang tua kalau doakan anaknya ya doa yang baik-baik. Ya, karena doa engkau kepada putramu, ya, doamu kepada anakmu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baik-baik. Kemudian kita sering ya minta didoakan kepada orang tua kita. Ya, abi ummi doakan saya ya supaya saya jadi anak yang baik, supaya saya jadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang pintar ya dan seterusnya. Karena doa orang tua untuk anaknya la turaddu, tidak ditolak. Ya, tidak ditolak artinya mustajabun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman faza bida'watil walidain fahuwa minal faizin fid dunya wal akhirah. Siapa yang mendapat doa orang tua, maka dia termasuk orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Siapa yang didoakan kebaikan oleh orang tuanya, fahuwa minal faizin fid dunya wal akhirah, maka dia termasuk orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fir ridha al walidaini. Ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha kedua orang tua. Ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatuhu fi sakhatihima, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Ya, artinya apa? Kalau seseorang mendapat ridha orang tuanya, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mendapat murka orang tuanya, maka dia akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Ya, kita jangan sampai membuat orang tua kita marah. Jangan sampai kita membuat orang tua kita murka. Karena kalau orang tua kita marah, orang tua kita murka, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Wa man faza biridha Allah fa huwa minal faiz. Siapa yang meraih ridha Allah, maka dia termasuk orang yang sukses. Namun siapa yang mendapat murka Allah, fa huwa al khasir, maka dialah yang merugi. Ridha Allah bisa kita raih dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang lain ya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, sababun lisi'atir rizki wa ziyadatil umri. Berbakti kepada kedua orang tua itu bisa melapangkan rezeki dan menambah umur.
Berbakti kepada kedua orang tua bisa melapangkan rezeki dan menambah umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, man sarrahu ay yu'azzimallahu rizqahu wa ay yamudda fi ajalihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya. Salah satu cara menyambung silaturahim, ya, khususnya dengan orang tua, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi menyambung tali silaturahim dengan orang tua, ya berbakti kepada orang tua. Dan ini bisa melapangkan rezeki seseorang dan memanjangkan umurnya. Wa fi riwayatin lil Baihaqi, dalam riwayat Baihaqi, fal yubirra walidayhi wal yasil rahimahu. Ya, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Lebih diperjelas lagi ya dalam riwayat Al-Baihaqi. Siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan usianya, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua huwa fil haqiqati syukrun lillah. Ya, pada hakikatnya itu adalah syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, ya, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah kembalimu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua pada hakikatnya itu adalah bersyukur kepada Allah. Ya, kita diperintahkan bersyukur kepada Allah. Perintahkan bersyukur kepada Allah. Gimana caranya? Caranya berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah. La yashkuru Allah man la yashkurun nas. Ya, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Ya, orang yang tidak tahu terima kasih kepada orang tuanya, dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dialah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana baron biwalidayhi kana syakiran lahuma. Orang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia telah berterima kasih kepada keduanya. Wa man kana syakiran lahuma kana syakiran lillah. Barang siapa yang telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana syakiran lillah fa huwa min ahli ziyadah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepadanya. Allah akan tambah nikmat untuknya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Rabbmu menyampaikan, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian.
Ya, jadi Allah akan tambahkan nikmat kalau kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Seorang hamba tidak terhalang dari tambahan kenikmatan hingga dia memutuskan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. Selama dia berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah akan terus tambahkan nikmatnya. Tapi begitu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah hentikan, Allah putuskan nikmatnya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita yang mungkin selama ini rezekinya sempit ya, mungkin penyebabnya karena kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita punya uang, kasih orang tua. Kita dapat rezeki, kasih orang tua. Walaupun orang tua tidak minta, kasih. Allah akan tambah itu rezeki tersebut. Apalagi kalau orang tua minta. Kalau orang tua sudah minta, kita berusaha ya untuk memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Jadi jangan pelit ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jadi orang yang pelit. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Surat Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dirinya dijaga dari sifat pelit, dari sifat kikir, fa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi jangan pelit, kalau kita mau beruntung jangan pelit. Apalagi sama orang tua. Ya, apalagi sama orang tua, jangan pelit dengan orang tua. Kasih. Lihat dulu orang tua kita tidak pernah pelit sama kita. Orang tua kita tidak pernah pelit sama kita. Apa yang kita inginkan orang tua kita kasih. Dia yang orang tua kita yang melahirkan kita. Ya, kita dikandung dalam perutnya dengan waktu yang lama. 9 bulan, bayangkan. Kemudian setelah itu ya dilahirkan. Itu pun penuh perjuangan. Seorang ibu ketika melahirkan anaknya penuh perjuangan. Setelah itu, setelah lahir disusui 2 tahun. Pelihara, dididik, disekolahkan. Terlalu banyak. Kita nggak bisa menghitung kebaikan orang tua. Banyak sekali. Orang tua nggak pernah menghitung kalau kasih anaknya. Kita pun jangan perhitungan sama orang tua. Jangan perhitungan sama orang tua. Ya, jangan perhitungan sama orang tua. Kasih apa yang kita punya, kita kasih. Apalagi kalau mereka minta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian birrul walidain kafaratun lil kabair. Insyaallah. Berbakti kepada kedua orang tua bisa menghapus dosa-dosa besar. Berbakti kepada kedua orang tua bisa menghapus dosa-dosa besar. Qala Makhul, birrul walidain kafaratun lil kabair. Makhul berkata, berbakti kepada kedua orang tua bisa menghapus dosa-dosa besar. Wala yazalu rajulu qadiran 'alal birri madama fi fasilatihi man huwa akbaru minhu. Seseorang senantiasa mampu berbakti kepada kedua orang tuanya selama dalam keluarganya ada yang lebih tua daripada dirinya. Selama orang tuanya masih ada, maka dia bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ini berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua masih ada.
Kemudian dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, annahu atahu rajulun. Bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas. Lalu dia berkata, "Inni khatabtu imra'atan." Sesungguhnya aku pernah melamar seorang wanita, namun aku ditolak. Wanita itu enggan menikah denganku. Lalu dia dilamar oleh laki-laki lain. Kemudian dia terima. Dia terima lamaran laki-laki tersebut. Maka aku pun cemburu. Faqataltuha. Lalu aku membunuh wanita tersebut. Nah, ini tidak benar yang seperti ini ya. Ini perbuatan tidak benar. Fahalli min taubatin. Apakah aku bisa bertobat? Apakah ada tobat bagiku? Ibnu Abbas menjawab, Ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la, kata dia, enggak, ibuku sudah meninggal. Qala tub ilallah azza wa jal, kata Ibnu Abbas, kalau begitu bertobatlah kepada Allah azza wa jal, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dekatkanlah dirimu kepadanya semampumu. Ya, artinya ada tobat. Bagi pembunuh ada tobat. Bahkan bagi dosa apapun, ya, ada tobat. Atau dosa syirik, kalau pelakunya bertobat dengan tobat yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Orang yang melakukan dosa pembunuhan, dia bertobat. Allah akan mengampuni dosanya kalau tobatnya benar. Tub ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah dan dekatkanlah dirimu kepadanya semampumu. Fazahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Maka aku Atha pergi menemui Ibnu Abbas, lalu aku bertanya kepadanya, Lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau bertanya kepadanya tentang ibunya? Apakah ibunya masih hidup? Ibnu Abbas menjawab, Inni la'a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jal min birri walidah. Perhatikan perkataan Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Ibnu Abbas nanya, apakah ibu masih hidup? Kalau masih hidup, kau bisa jadikan baktimu kepada ibumu untuk menghapus dosa besar yang telah kau lakukan. Dari sini, ya, kata penulis, birrul walidain kafaratun lil kabair. Berbakti kepada orang tua itu bisa menghapus dosa-dosa besar. Dan ini juga dinyatakan oleh Makhul, ya, Makhul, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua kafaratun lil kabair, bisa menghapus dosa-dosa besar. Karena amalan berbakti kepada kedua orang tua ini amalan yang sangat agung, ya, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan-keburukan. Ada kebaikan-kebaikan besar yang bisa menghapus dosa-dosa besar. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi penulis menyinggung tentang birrul walidain karena sahabat Haritsah bin Nu'man ini dikenal sebagai sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya, ya, dan juga dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, salah satu sebabnya karena dia berbakti kepada ibunya. Kita ingin masuk surga, kita ingin rezeki kita dilapangkan, umur kita dipanjangkan, kita ingin bahagia, sukses di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita supaya kita termasuk al-faizin
fid dunya wal akhirah, orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita ceritakan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.